Halo semuanya, selamat datang di video saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Luvita Pernomasari. Di video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai salah satu materi kalkulus integral, yaitu volume benda putar. Lebih khususnya, volume benda putar, metode cincin, dengan sumbu X sebagai sumbu putar. Sebelum lanjut ke materi inti, apa sih itu volume benda putar? Nah, volume benda putar adalah volume yang diperoleh dari sebuah luasan yang diputar dengan poros putar tertentu, yaitu sumbu X atau sumbu Y. Ilustrasinya pada gambar berikut ini. Ketika segitiga diputar terhadap sumbu X, maka benda yang terbentuk yaitu kerucut. Dan ketika setengah lingkaran diputar terhadap sumbu X, maka benda yang terbentuk yaitu bola. Selanjutnya, volume suatu benda putar dapat ditentukan dengan menggunakan luas penampang dari benda tersebut. Metode untuk menghitung volume benda putar berdasarkan luas penampangnya ada 3 metode, yaitu yang pertama, metode cakram, yang kedua, metode cincin, dan yang ketiga, metode kulit tabung. Seperti yang sudah saya katakan di awal, saya akan lebih khusus membahas volume benda putar metode cincin. Metode cincin merupakan metode yang menggunakan integral dalam menentukan volume benda putar yang memiliki lubang. Cincin dalam metode ini dibentuk oleh hasil putaran persegi panjang terhadap sumbu putaran tertentu, di mana sumbu putaran tidak berhimpit dengan sisi persegi panjang. Ilustrasi gambarnya sebagai berikut, di mana R besar merupakan jari-jari luar, R kecil merupakan jari-jari dalam, dan H merupakan tinggi. Rumus untuk menghitung volume benda putar metode cincin yaitu V sama dengan Pi dikalikan integral dari jari-jari luar kuadrat dikurangi jari-jari dalam kuadrat dengan batas bawah X sama dengan A dan batas atas X sama dengan B. Agar lebih dapat memahami, langsung saja ke contoh soal yang pertama. Daerah antara kurva Y sama dengan akar X dan garis Y sama dengan 3 dalam selang X lebih dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari atau sama dengan 4 diputar mengitari sumbu X untuk membentuk suatu benda putar. Tentukan volume benda putar tersebut. Untuk penyelesaiannya, ada 3 langkah yang harus dilakukan. Langkah yang pertama yaitu, lukislah daerah dengan membuat kurva dan garis yang telah diketahui pada soal, di mana kurva Y sama dengan akar X, yaitu yang berwarna biru. Kemudian, garis Y sama dengan 3, yaitu garis yang berwarna hijau. Kemudian, karena daerahnya berada dalam selang X lebih dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari atau sama dengan 4, maka buat garis di X sama dengan 0, yaitu garis yang berwarna kuning, dan garis X sama dengan 4, yaitu garis yang berwarna ungu. Kemudian, pada daerah yang dibatasi oleh keempat garis tersebut, buatlah partisi yang tegak lurus terhadap sumbu putar, yaitu sumbu X. Setelah melukis daerahnya, lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menentukan batas-batas integral, kemudian menentukan jari-jari luar dan jari-jari dalam. Batas integral dalam selang X lebih dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari atau sama dengan 4, yaitu akan kita dapatkan batas bawah atau A sama dengan 0, dan batas atas atau B sama dengan 4. Kemudian, jari-jari luar dan jari-jari dalam dapat ditentukan dari jarak antara ujung-ujung partisi dengan sumbu putar atau sumbu X. Jadi didapatkan
jari-jari luar sama dengan 3 dan jari-jari dalam sama dengan akar X. Kemudian, langkah yang terakhir yaitu menghitung volume benda putar dengan rumus metode cincin, di mana rumusnya yaitu V sama dengan Pi dikali integral dari jari-jari luar kuadrat dikurang jari-jari dalam kuadrat dengan batas bawah X sama dengan A dan batas atas X sama dengan B. Kemudian, substitusikan batas-batas dan jari-jari yang telah kita tentukan sebelumnya. Akan menjadi Pi dikali integral 3 kuadrat min akar X kuadrat dx dengan batas bawah X sama dengan 0 dan batas atas X sama dengan 4. Kemudian, setelah kita kuadratkan, maka kita akan mendapatkan Pi dikali integral 9 min X dx dengan batas bawah X sama dengan 0 dan batas atas X sama dengan 4. Kemudian, setelah diintegralkan, maka akan menghasilkan Pi dalam kurung 9X min X kuadrat per 2 dengan batas bawah 0 dan batas atas 4. Kemudian, substitusikan 4 ke dalam 9X min X kuadrat per 2 akan menjadi 9 dikali 4 min 4 kuadrat per 2 dikurang substitusikan 0 ke dalam 9X min X kuadrat per 2 akan menghasilkan 0. Kemudian kita hitung menjadi Pi dalam kurung 9 dikali 4 yaitu 36 dikurang 4 kuadrat yaitu 16 per 2 akan menghasilkan 8. Kemudian setelah kita mengurangkan 36 dengan 8 dan dikali Pi, maka kita akan menemukan hasil akhir yaitu 28 Pi satuan volume. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Daerah antara kurva Y sama dengan 4X min X kuadrat dan Y sama dengan X diputar mengelilingi sumbu X. Tentukan volume benda putar yang diperoleh. Untuk penyelesaiannya hampir sama dengan penyelesaian pada contoh soal yang pertama, di mana langkah yang pertama yaitu lukislah daerah dengan membuat kurva dan garis yang telah diketahui pada soal, di mana kurva Y sama dengan 4X min X kuadrat ditandai dengan kurva yang berwarna ungu, dan garis Y sama dengan X yaitu garis yang berwarna hijau. Kemudian, pada daerah yang dibatasi oleh kurva dan garis tersebut, buatlah partisi yang tegak lurus terhadap sumbu putar, yaitu sumbu X. Setelah melukis daerahnya, lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menentukan batas-batas integral, kemudian menentukan jari-jari luar dan jari-jari dalam. Dalam menentukan batas-batasnya, dapat kita cari dengan menentukan titik potong. Titik potong antara kurva Y sama dengan 4X min X kuadrat dengan garis Y sama dengan X dapat dicari dengan cara Y1 sama dengan Y2, di mana Y1 sama dengan 4X min X kuadrat dan Y2 sama dengan X, sehingga menjadi 4X min X kuadrat sama dengan X. Kemudian, kurangkan kedua ruas dengan 4X min X kuadrat, sehingga ruas kiri menjadi 0 dan ruas kanan menjadi X kuadrat plus X min 4X. Setelah dihitung, menghasilkan 0 sama dengan X kuadrat min 3X. Kemudian kita faktorkan akan menjadi 0 sama dengan X dalam kurung X min 3. Sehingga menghasilkan X1 sama dengan 0 atau X2 sama dengan 3, di mana X1 sama dengan 0 yang akan menjadi batas bawah dan X2 sama dengan 3 yang menjadi batas atasnya. Untuk menentukan jari-jarinya sama dengan cara yang dilakukan pada contoh soal yang pertama. Jadi, jari-jari luar dan jari-jari dalam
dapat ditentukan dari jarak antara ujung-ujung partisi dengan sumbu putar atau sumbu X. Jadi didapatkan jari-jari luar sama dengan 4X min X kuadrat dan jari-jari dalam sama dengan X. Kemudian, langkah yang terakhir yaitu menghitung volume benda putar dengan rumus metode cincin. Rumusnya V sama dengan Pi dikali integral dari jari-jari luar kuadrat dikurang jari-jari dalam kuadrat dengan batas bawah X sama dengan A dan batas atas X sama dengan B. Kemudian, substitusikan batas-batas dan jari-jari yang telah kita tentukan sebelumnya. Maka menghasilkan Pi dikali integral kuadrat dari 4X min X kuadrat dikurang X kuadrat dx dengan batas bawah X sama dengan 0 dan batas atas X sama dengan 3. Kemudian, setelah dikuadratkan akan menjadi Pi dikali integral 16X kuadrat min 8X pangkat 3 plus X pangkat 4 min X kuadrat dx dengan batas bawah X sama dengan 0 dan batas atas X sama dengan 3. Kemudian, setelah dihitung akan menjadi Pi dikali integral X pangkat 4 min 8X pangkat 3 plus 15X kuadrat dx dengan batas bawah X sama dengan 0 dan batas atas X sama dengan 3. Kemudian, setelah diintegralkan, maka menjadi Pi dalam kurung 1/5 X pangkat 5 dikurang 2X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 3 dengan batas bawah 0 dan batas atas 3. Kemudian, substitusikan 3 ke dalam 1/5 X pangkat 5 dikurang 2X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 3 akan menjadi 1/5 dikali 3 pangkat 5 dikurang 2 dikali 3 pangkat 4 ditambah 5 dikali 3 pangkat 3. Kemudian dikurangkan dengan mensubstitusikan 0 ke dalam 1/5 X pangkat 5 kurang 2X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 3 menghasilkan 0. Kemudian setelah dihitung akan menjadi Pi dalam kurung 243/5 dikurang 162 ditambah 135. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menyamakan penyebut. Sehingga menjadi Pi dalam kurung 243/5 dikurang 810/5 ditambah 675/5. Kemudian setelah kita jumlahkan, maka akan menghasilkan hasil akhir yaitu 108/5 Pi satuan volume. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila terdapat salah-salah kata, dan terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat.